Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang kelompok sosial. Mengapa manusia selalu hidup berkelompok? Yang pertama, tidak mempunyai kemampuan fisik yang cukup untuk hidup sendiri. Dia dapat memiliki kepentingan sendiri, dan secara sosiologis sebagai kepribadian manusia berbentuk oleh kehidupan berkelompok. Demikian juga status dan perannya. Kita sudah biasa dari akhir bahwa kita hidup itu selalu berdampingan dari keluarga, masyarakat sekitar, dan masyarakat secara luas, baik itu lingkungan kerja, lingkungan masyarakat sosial, sekolah, kampus, seperti itu. Dan kita selalu memerlukan orang lain untuk saling berkomunikasi, mengenai kebutuhan hidup kita. Itu membutuhkan orang lain. Syarat terbentuknya kelompok sosial yang pertama harus ada setiap anggota itu harus ada kesadaran bagian dari kelompok yang bersangkutan, hubungan gembal balik, lalu ada faktor yang dimiliki bersama, struktur, mempunyai pola tertentu, dan sistem yang berproses. Nah, jadi suatu kelompok sosial itu anggotanya itu harus sadar bahwa dia itu adalah bagian. Contoh misalnya adalah keluarga. Kita harus sadar, misalnya kita adalah sebagai orang tua, kita mempunyai tanggung jawab, kembali dengan anak mempunyai kewajiban dan hak, begitu pula dengan orang tua. Tipe kelompok sosial ada in-group dan out-group. Kalau in-group ini adalah contohnya dengan adanya rasa simpati, persahabatan, kerjasama, dan kalau out-group ini lebih pada antagonis ya, dengan kebencian, perasaan antipati, dan etnosentrisme. Itu kelompok out-group. Contohnya menurut kelas anggotanya adalah sedikit, lalu secara fisik berbatan kecil, personal, hubungan yang langgeng, simpati. Contohnya ini adalah kelompok primer adalah keluarga, dan misalnya dalam RT itu karena dia ada hubungan juga. Kalau keluarga itu karena darah, RT itu karena ikatan organisasi juga ada, nanti kita bahas. Lalu yang kedua ada kelompok sekunder, jumlah anggotanya banyak dan tidak saling mengenal secara pribadi. Kalau primer ada ikatan batin, ikatan tersendiri, ada hubungan saling mengenal karena sedikit. Kalau sekunder itu secara fisik berjauhan, hubungannya tidak langgeng. Contohnya jual beli, organisasi dalam pabrik atau industri atau sebuah kantor yang cukup besar seperti itu. Lalu ada Gemeinschaft, ini adalah anggotanya diikat oleh hubungan batin dan murni secara alamiah dan kekal. Nah, tadi sudah saya jelaskan, contohnya adalah adanya hubungan keluarga, kekerabatan, RT, dan lain-lain. Ciri-cirinya ada suatu keakraban privat untuk beberapa orang saja, lalu eksklusif ya, ada hubungan kita, dan tidak untuk orang lain di luar kita begitu. Makanya kadang sehingga menimbulkan ada masalah, misalnya dalam sebuah keluarga, kalau bukan urusannya keluarga lain tidak boleh ikut campur. Itu akan yang tadi ya, pembentukan kelompok yang bersifat antagonis atau yang di awal tadi. Ini Gemeinschaft ini dibagi menjadi hubungan darah, tempat, dan pemikiran gitu ya. Ada misalnya yang karena hubungan kerabatan, darah itu adalah keluarga, tempat itu ada RT, RW, seperti itu. Dari pemikiran misalnya adalah contohnya pemikiran orang yang sama, ideologi yang sama, contohnya dalam sebuah organisasi seperti itu, untuk memajukan tujuan atau cita-cita yang sama, pemikiran yang sama, seperti itu. Selanjutnya Gesellschaft ini ada
suatu bentuk kehidupan bersama yang merupakan ikatan lahiriah bersifat pokok untuk jangka waktu pendek. Kedua, bentuk kemauan yang dipimpin oleh cara berpikir didasarkan pada akal. Contohnya adalah hubungan antar anggota keluarga yang renggang, kurang mempribadi, maksudnya kurang adanya komunikasi yang saling mengerti, seperti itu. Jumlah anggotanya banyak dan pola hubungannya yang rasional. Selanjutnya ada formal group dan informal group. Ini dibagi menjadi kelompok formal dan informal, di mana contohnya kalau kelompok formal ini adalah aturannya jelas, tertulis, yang diciptakan atau disusun oleh anggotanya. Ada struktur organisasi, kedudukan, kewajiban, hak, seperti itu. Contohnya adalah sebuah organisasi. Yang informal ini ditandai dengan ketidakjelasan hak dan kewajiban masing-masing anggota dan tidak tertulis, misalnya pertemuan seperti itu, pengalaman yang sama, karena ketidakstrukturan seperti itu, karena pengalaman yang sama aja, seperti itu. Lalu ada membership group. Menurut Robert, ini ada kelompok sosial membership group dan reference group, di mana membership group ini adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok itu. Sedangkan reference group ini kelompok sosial menjadi acuan bagi seseorang, bukan kelompok itu membentuk pribadi dan perilakunya. Tipe reference group ini contohnya normatif dan perbandingan, di mana tipe normatif ini menentukan kepribadian seseorang. Misalnya sumber nilai bagi individu baik anggota maupun bukan anggota. Contohnya anggota TNI yang berpegang teguh pada tradisi atau budaya seniornya. Tipe perbandingan ini merupakan pegangan bagi individu dalam menilai kepribadiannya. Contohnya dipakai sebagai perbandingan seseorang untuk menentukan kedudukan seorang, status ekonomi dibandingkan dengan orang lain yang ada di masyarakat. Ini reference group, di mana tadi acuan bagi seseorang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Ya, contohnya itu keanggotaan misalnya TNI atau Polri atau guru, seperti itu. Nah, ada kelompok okupasional dan volunteer, di mana okupasional ini muncul karena semakin mudahnya fungsi kekerabatan, memiliki pekerjaan yang sama. Misalnya ISI, misalnya ada ini kan ada Ikatan Dosen Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, lalu ada perhimpunan misalnya AP3KM, misalnya perhimpunan dosen-dosen pendidikan kewarganegaraan, lalu misalnya ada PGRI, seperti itu. Misalnya ada contoh dari okupasional, semakin mempunyai fungsi memiliki pekerjaan karena pekerjaan yang sama, seperti itu. Kalau volunteer itu kelompok memiliki kepentingan sama tapi tidak mendapat perhatian di masyarakat. Melalui kelompok ini diharapkan dapat memenuhi kepentingan anggota tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum. Seperti misalnya gerakan-gerakan untuk membantu kelompok apa seperti itu, atau penggalangan dana untuk kanker, seperti itu. Selanjutnya, kelompok sosial yang tidak teratur. Ini ada kerumunan. Nah, ini juga termasuk kelompok sosial ya, teman-teman. Kerumunan itu kelompok sosial. Ini berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Ciri-cirinya sementara, tidak terorganisasi, sosialnya sama, mudah bereaksi ataupun meniru identitas individu yang tenggelam, misalnya dalam sebuah kafe. Kalau sekarang karena lagi era pandemi, kerumunan sering dibubarkan. Kerumunan yang berartikulasi dalam struktur sosial itu ada khalayak penonton yang formal, misalnya audiens. Kerumunan ini menjadi pusat perhatian, misalnya apa? Ada bioskop, sepak bola, mendengarkan kampanye, khotbah agama, seperti itu, atau ada sebuah konser. Nah, itu. Nah, selanjutnya kelompok ekspresif yang direncanakan.
Lain expensive group itu kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting akan tetapi punya persamaan tujuan. Biasanya adalah sebagai penyalur ketegangan yang dialami karena pekerjaan sehari-hari. Kerumunan dansa, pesta, dan lain-lain. Selanjutnya, kerumunan yang sangat sementara. Contohnya, kerumunan yang kurang menyenangkan. Semakin banyak orang yang hadir akan menghambat tercapainya tujuan. Misalnya kerumunan orang antri karcis, menunggu bus, antrian kereta api, di kerumunan antrian tiket seperti itu, atau antrian di teller bank seperti itu. Lalu kerumunan orang yang sedang piknik ini juga termasuk dalam orang yang bersama-sama untuk menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Orang yang sedang panik ya. maaf. Kerumunan orang yang sedang panik. Salah baca. Panik crowded ya. Kalau orang yang dalam individu cenderung mempertinggi rasa panik. Misalnya ada sebuah bencana atau bom, mereka akan berkerumun untuk menyelamatkan diri, lari. Misalnya ada sebuah banjir, akan lari ke tempat yang lebih tinggi, menyelamatkan diri. Itu sebuah kerumunan yang sedang panik. Selanjutnya kerumunan penonton yang tidak direncanakan. Ini melihat kejadian, misalnya ada kecelakaan di perempatan jalan, menimbulkan sebuah kerumunan. Lalu ada orang jual jamu di jalan, permainan sulap, orang jual mainan anak, itu akan menimbulkan anak-anak berkerumun untuk membeli. Nah, lalu bedanya apa dengan massa? Merupakan kumpulan banyak orang yang mempunyai kehendak atau pandangan yang sama, tetapi tidak berkerumun pada suatu tempat tertentu untuk mengikuti kejadian atau peristiwa dengan alat komunikasi modern seperti halnya publik. Karena tidak berkerumun, maka setiap individu yang tergabung dalam massa saling terpisah sehingga tindakannya tidak bersifat spontan terhadap sugesti yang timbul di massa. Berhubung sifatnya tidak spontan, maka massa dapat lebih rasional. Masing-masing individu menyadari akan dirinya dan kepentingannya. Ada pembagian massa konkret dan massa abstrak. Massa konkret ini adanya sebuah ikatan batin, persamaan kehendak dan pandangan. Contohnya ada organisasi politik, gerakan buruh, gerakan pemuda, misalnya ada 1 Mei, nah itu kan perkumpulan massa. Lalu kalau massa abstrak ini contohnya sekedar kumpulan manusia yang belum diikat oleh kesatuan norma atau emosional. Dalam perkembangannya selalu mengalami kegagalan sehingga anggotanya menjadi putus asa dan bersemangat untuk berjuang, akhirnya massa tersebut bubar. Nah, sekian dari saya tentang sosial ya, manusia sebagai makhluk sosial ya, antara lain jenis-jenisnya seperti itu. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian, assalamualaikum.